Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid PT LNG Badak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas lanjutan kitab Al-Um, di mana kita sudah masuk pada pembahasan tentang riba fadl, ya, atau riba yang disebabkan oleh karena adanya penambahan. Ada dua hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis 1584, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamr bit-tamr wal milhu bil-milh mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada au istazada faqad arba al-akhir wal mu'ti fihi sawa'un." Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, ya, salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis ke 1587, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burr wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamr bit-tamr wal milh bil-milh mithlan bimithlin sawa'un bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalaf hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa si'tum idza kana yadan biyadin." Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan kau memberikannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1587. Jadi jamaah Masjid PT LNG Badak yang sama berbahagia, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi, ya, jadi ada emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, ya, yang disebut dalam hadis di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga 6 komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antar komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, takarannya sama. Jadi walaupun gandum yang baru dengan gandum yang lama, itu tidak boleh gandum yang baru lebih sedikit dari gandum yang lama. Jadi gandum yang baru 2 kilo, gandum yang lama juga 2 kilo. Kurma yang baru 2 kilo, kurma yang lama 2 kilo. Kapan salah satunya dilebihkan dari yang lain, maka itu yang namanya riba. Dan itu haram, ya. Sama dengan memakan, ya, makanan riba. Begitu juga dengan minuman. Syarat yang kedua adalah barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Ya, jadi seperti itu, sehingga lebih aman, lebih baik, ya, kalau kita misalnya punya beras panen misalnya, lalu kemudian kepengen makan katakanlah berasnya beras gunung gitu ya,
harum, ya lembut, terus kita kepengen makan yang agak kasar gitu ya, katakanlah beras IR, maka jual dulu ya, jual dulu beras gunung ini ya, lalu kemudian hasil penjualannya itu uangnya gitu ya, maksudnya itu dipakai untuk membeli beras, beras sawah. Atau sebaliknya, kalau kita memiliki emas misalnya yang ada liontinnya misalnya, atau ada permatanya, jual dulu. Nah, jual dulu, lalu kemudian uangnya dipakai untuk membeli emas dengan jenis yang berbeda yang kita inginkan, supaya kita terhindar dari persoalan riba ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan membantu kita untuk lebih berhati-hati lagi ya dalam bermuamalah, karena terlihat sepele, terlihat normal, terlihat biasa-biasa saja, tapi kemudian ternyata boleh jadi dia mengandung riba yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.